oh hujan 0,6 itu 5 menit pertama itu 0,2 sampai 10 menit berikutnya kumulatif ya 0,2 kemudian naik menjadi 0,3. Oh habis itu tetap 0,3 belum menaik, jadi 5 menit pertama 0,2 nggak hujan sampai 15 menit nggak hujan. Kenapa? Karena ini masih tetap 0,3. Baru nanti menit ke 30 naik 0,4 naik, kemudian sampai 45 menit 0,6 berarti ini kan hampir 1 jam di sini ya. Ini kan 1 jam 0,6 kan. Nah tapi ternyata di sini 40 menit ini sudah terjadi nih. Terus sampai 1 jam masih 0,6, kemudian sampai 120 menit jadi 2 jam ya. Berarti naik menjadi 0,7, berarti ada tambahan 0,7. Oh, tapi di sini masih ini masih ada 0,6 ditambah 0,2 harusnya 0,8 ya. Tapi di jam kedua ini di 2 jam dia masih 0,7. Artinya selama ini sampai 0 jam 1 jam 0 sampai jam berapa 2 itu 0,8 ya. Tapi ini ternyata tercatatnya 0,2. Nah setelah itu naiklah menjadi tambah 0,7. Harusnya dari 0,7 ditambah 0,7 harusnya 1,4 ya. Tapi ini kan ternyata sampai 3 jam. Berarti tercatatnya tuh 1,5 jam ditambah 0,7 ditambah 0,7 1,4. Tapi ini setelah 5 jam ternyata naik menjadi 0,8 itu sudah mulai masuk. 0,8 ini sudah mulai masuk dan ya terus setelah 0,8 hujannya berhenti, nggak ada tambahan lagi. Berarti total hujannya ini kan akumulasi jadi 2,3. Di sini kebetulan sama 2,3. Tapi di hitungan yang lain bisa jadi berbeda. Ini di sini 9, di sini 8,5. Mungkin ada yang nggak tercatat nih. Jangan-jangan 0,5 di sini, ternyata di sini 6,5. Oh, 0,5 di sini nggak tercatat di sana. Jadi apa ya? Apalagi kalau catatannya manual, kadang-kadang orang bisa paham. Makanya perlunya data hujan otomatis. Baik, ini cara mendapatkan data hujan ya. Dan ini kalian yang bawah ini berarti kalau hujannya dari sini kita akan peroleh apa tadi? Hujan harian maksimum. Oke. Setelah itu kita punya setiap pos punya data hujan banyak. Setiap pos kita punya data hujan banyak supaya kita bisa menghitung hujan yang mewakili seluruh wilayah. Kita hitung hujan di wilayah ya. Hujan rata-rata wilayah dengan berbagai metode. Salah satunya metode rata-rata aljabar atau aritmetik. Rumusnya berarti tinggi hujan di setiap pos P1, P2, P3, P4. Karena ada 4 pos, berarti kita jumlah hujannya dibagi 4 pos, ya kan? Bagi 4. Berarti sigma ketinggian hujan di titik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sampai n dibagi dengan jumlah posnya. Oke ya, matematik oke. Polygon. Kalau posnya banyak bagaimana? Ya tinggal menghubungkannya semua. Ya, kita hubungkan semua pos dengan segitiga sehingga terbentuk poligon tertutup. Dan setiap garis penghubung kita bagi 2 dengan garis bagi sama panjang tegak lurus. Ingat tegak lurus, tidak boleh mencelek. Tahu mencelek nggak? Mbak siapa yang suka mencelek? Tidak penuh. Siapa yang suka mencelek? Jadi misalkan garis ini sama ini berarti dibagi 2 tegak lurus di sini. Ini dibagi 2 tegak lurus, ini tegak lurus. Ini pasti harusnya tegak lurus ini. Ini kenapa kok nggak diterusin? Karena ketemunya kebetulan di luar. Aslinya garisnya itu ke sana, aslinya ya. Tapi karena ketemunya di luar, ini terus dipotong. Ini ke sana, pembaginya juga di sini, tegak lurus di sini. Jadi ya, caranya ini tadi ya, oke ya. Jadi hujan polygonation, hujan lain menggunakan polygonation sudah oke. Hujan rata-ratanya adalah luas dikalikan luas pengaruh dikalikan tinggi hujan, luas pengaruh dikalikan tinggi hujan, dijumlah dibagi luas total. Atau kalau sentimeternya A1 dibagi A total, jadi faktor persen A1.
A2 dibagi A total faktor Thiessen R2 gitu ya. Udah gampang. Terus kalau isu Hayek tadi yang saya bilang harus menggunakan kontur, jadi mungkin tidak perlu kalian kalau mau spesifik ya silakan, tapi mungkin bisa. Contoh, kalian punya luas das sekian kilometer persegi, ya. Ada 4 pos hujan, tinggi hujannya di stasiun 1, 2, 3, 4 ini baru setahun ya. Setahun. Berarti kalau menggunakan metode aritmetik, berarti total hujan dari pos 1 sampai 4 dibagi jumlah pos. Oke ya, aman. Sigma jumlah hujan dibagi jumlah pos hujan. Sekarang Polygon Thiessen. Jumlah luas dasnya sama, ada 4 pos hujan yang sama, jumlah pos hujannya sama, tinggi hujan tiap posnya sama. Cuma di sini kita lihat pengaruh masing-masing pos. A, luas totalnya adalah luas setiap pengaruh pos hujan A1, A2, A3, A4 ketemu A total. Bagaimana hujan wilayahnya? Cara menggambarnya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang hitung. Berarti setiap pos tadi, pos A pengaruhnya sekian kilometer persegi, pos A. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 kalau dijumlah menjadi A total ya. Jadi A total. Nah, pos 1 luasnya sekian, pos 2 luasnya sekian, pos 3, pos 4 sehingga kalau dijumlah menjadi A total. Dan bobot yang saya sebut sebagai F di mana A pengaruh pos 1 dibagi dengan A total ini menjadi ini, tapi katanya lihat persen ya, atau ini 0,27 gitu ya. Ini dibagi A total ketemu ini yaitu F, ini F1, ini F2, ini F3, F4 gitu ya. Atau kalau ditambahkan F1 plus F2 plus F4 plus F5 harus sama dengan F5. 1, 2, 3, 4 harus sama dengan 1 kan? 100% ya. Terus tinggi hujannya tadi sama seperti yang di aritmetik. Hujan sudah 4. Hujan wilayahnya bagaimana? Tinggi hujan dikalikan dengan F tadi kan? Ingat persen ya. Jadi 0, dikalikan ini ketemu ini. 0,26 kali ini ketemu ini. Dan hujan wilayahnya adalah penjumlahan dari ini ketemulah sekian. Yang ini tadi ya, yang tak bilangin sigma F dikalikan ini ketemunya ini hujan wilayah. Sampai di sini jelas ya sampai hujan wilayah. Kita ambil contoh yang ya, stasiun hujan dari tahun 75 sampai tahun berapa? 2005 ada 31 tahun, ada 31 data ya. Oke, ada 31 data. N-nya berarti 31, stasiunnya ada 4. Stasiunnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama, ini adalah metode aritmetik. Kalau aritmetik berarti kan average aja ya. Rata-rata dari pos 1, 2, 3. Kita rata-rata kan tinggal copy ke bawah ya. Kita copy. Ketemulah hujan wilayah. Untuk metode aritmetik jangan lupa hujan wilayah bukan satu angka, tetapi sepanjang tahun yang sama. Kalau tadi 31 tahun, berarti hujan wilayahnya juga 31 tahun. Dari 3 pos menjadi 1 angka, dari 3 ke 4 pos ya menjadi satu pos yang mewakili seluruh wilayah. Oke. Setelah ketemu hujan wilayah, ini metode aritmetik. Bagaimana dengan Polygon Thiessen? Polygon Thiessen. Tadi saya nganggap kan gambarnya nggak ada ya. Saya anggap misalkan tadi ada 3 stasiun, saya anggap misal nih luas totalnya adalah 200 hektar. Kan nggak pengaruh ya luasnya ya. Selama totalnya Polygon Thiessen-nya faktor pengaruhnya otomatis 1. Saya tadi nganggap misalkan totalnya 200 hektar, terus luas pengaruhnya tadi ada 3 pos kan. Misalkan pos A luasnya pengaruhnya adalah 80 hektar, pos C kan ada tadi 3 pos A, pos C, pos E. Pos A 80 hektar, pos C 100 hektar, pos E 20 hektar. Sehingga faktor Thiessen-nya adalah luas A dibagi luas total, gitu. Ketemu faktor Thiessen. Luas C dibagi luas total, ketemu faktor Thiessen C. Luas E faktor Thiessen-nya
luas ini dibagi dengan luas total ketemu. Kalau kita jumlah seluruh faktor Dyson FA CE menjadi 1 kan. Nah, hujan wilayahnya bagaimana? Kalau tadi metode aritmetik ini plus ini dibagi 3, gitu kan? Ketemu di sini. Nah, kalau polygon Dyson berarti hujan ini dikalikan dengan faktor Dyson kan? Jadi faktor Dyson di stasiun A dikalikan dengan tinggi hujan A. Saya tambahkan kolom aja. Faktor Dyson C dikalikan tinggi hujan C, faktor Dyson E dikalikan dengan tinggi hujan E. Tinggi hujan rata-rata wilayahnya